Nah, baik teman-teman, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman hingga Rp7.300.000. Jadi silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip. Karena untuk di aplikasi ini kita tidak perlu mengupload foto KTP bagian depan. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Nah, baik teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya di sini teman-teman perlu kalian pahami ataupun kalian cermati ya. Karena di sini saya akan memberikan edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam kesempatan video kali ini. Untuk poin pertama ya, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik. Sekarang kita akan coba jelaskan satu persatu. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian ya. Di sini saya sarankan teman-teman kalau bisa kalian menggunakan dua smartphone. Dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan pembackupan seluruh data-data kalian, mulai dari foto-foto kalian, kemudian di bagian kontak, ruang memori, penyimpanan, ataupun di pesan, dan juga di telepon. Nah, jadi teman-teman kalian harus mengganti terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Karena jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real apalagi pengajuan kalian autol, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Oleh sebab itu, harap teman-teman diperhatikan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Nah, jadi begini teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian harus cek apakah memiliki rawatan yang baik ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan ya aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, Akulaku, serta EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya serta terdaftar di OJK. Nah, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat jika memiliki rawatan. Namun, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan pada saat teman-teman melakukan peminjaman pasti akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Oleh sebab itu, teman-teman harap diperhatikan sebaik mungkin. Dan untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dulu ya dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman. Sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya tinggi hingga mencapai 200 juta rupiah lebih. Nah, jadi harap teman-teman diamankan terlebih dahulu data-data kalian, jangan sampai terburu-buru ataupun ceroboh ya. Karena untuk dipinjol ilegal itu resikonya sangat tinggi sekali. Karena biasanya nanti setelah di ACC hanya bisa dicairkan Rp600.000 serta tenor selama 7 hari dan bunganya pun sangat tinggi sekali.
Oleh sebab itu harap teman-teman diperhatikan sebaik mungkin ya. Itu adalah poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Nah, jadi harap teman-teman diperhatikan sebaik mungkin beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengamankan seluruh dari data-data kalian, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini teman-teman, untuk aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi Quickcash. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di Google Play Store. Dan sedikit info, aplikasi ini adalah aplikasi ilegal teman-teman. Nah, namun sebelum teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi ini ya, harap kalian perhatikan terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat untuk di aplikasi ini tidak ada yang diizinkan. Nah, namun meskipun aplikasi ini tidak ada yang diizinkan, kalian harus tetap mengkondisikannya. Apalagi bagi teman-teman yang hanya memiliki satu smartphone. Kalian jangan sampai terkecoh ataupun terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Harap diamankan terlebih dahulu bagian data-data seperti kontak, penyimpanan, pesan, kotak masuk, serta telepon ya. Jangan sampai kalian nanti tidak mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Quickcash. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Nah, untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya 20 juta rupiah. Dengan bulanannya 0,5 sampai 2% dan jangka waktu pinjamannya 3 sampai 12 bulan ataupun 1 tahun. Namun di sini saya tidak akan pernah percaya dengan tenor yang diberikan pada pihak aplikasi ini teman-teman. Sedikit info, kalian jangan terburu-buru seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Karena nanti setelah di ACC untuk dipinjol ilegal hanya bisa dicairkan Rp600.000 dan tenor selama 7 hari, serta itu juga tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-data kalian akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Quickcash, kalian bisa klik saja dapatkan uang segera. Nah, untuk di halaman pertama ataupun informasi pertama teman-teman, di sini kita disuruh mengisi informasi dasar berupa pengisian nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, email, dan nomor KTP. Nah, di sini teman-teman harap kalian menulis menggunakan huruf kapital, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil. Dan tanggal lahir kalian bisa cocokkan saja dengan tanggal lahir kalian. Di sini sedikit info untuk di pengisian email, teman-teman. Kalian jangan sampai menggunakan email resmi kalian ataupun email pribadi kalian. Kalau bisa kalian menggunakan email yang fake ataupun email cadangan. Karena jika kalian nanti autol, maka nanti secara otomatis jika kalian menggunakan email pribadi akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi ini. Nah, untuk di bagian nomor KTP harap teman-teman diisi dengan benar ya, jangan sampai salah. Oke teman-teman, jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjut. Nah, untuk di informasi kedua ini teman-teman seperti informasi tambahan ya, jenis kelamin, pendidikan, kemudian pendapatan bulanan dan punya kartu kredit. Nah, di sini teman-teman saya kasih poin-poin pentingnya untuk di bagian pendapatan bulanan. Kalian di sini bisa isi saja yang di atas 5 juta ke atas ya teman-teman. Ataupun bisa kalian sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nah, baik. Kemudian di sini untuk di punya kartu kredit. Meskipun kalian tidak mempunyai kartu kredit, kalian bisa isi saja yang ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman usahakan kalian harus memiliki akun bank pribadi ya, karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dikarenakan pihak aplikasi ini akan mentransfer lewat akun bank kalian, jadi usahakan harus aktif ya teman-teman. Nah, baik, jika sudah di sini kalian bisa klik saja konfirmasi tambahkan. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita telah mendapatkan review dari pihak aplikasi ini. Karena untuk di aplikasi ini memudahkan bagi kita teman-teman, karena kita tidak perlu mengupload foto KTP bagian depan,
Dan juga kita tidak perlu mengupload verifikasi wajah serta kita tidak usah mengupload di sini bagian informasi kontak darurat. Jadi hanya beberapa 3 informasi tadi teman-teman kita sudah bisa melakukan peminjaman. Nah, oke teman-teman, jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjut ya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, saya berhasil disetujui dengan jumlah pinjamannya sebesar Rp7.300.000. Dan di bawah ini terdapat rencana pembayarannya teman-teman. Nah, jika kalian menyetujui, kalian bisa klik saja kirim ke dompet saya. Nah, maka nanti teman-teman akan secara otomatis ya, data-data kalian akan segera diproses, dan jika akurat nanti, maka secara otomatis pencairan akan segera dilakukan melalui akun bank kalian. Jadi seperti itu. Jadi harap dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif ya teman-teman, dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda melalui telepon. Nah, jadi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Sampai bertemu di next video berikutnya, dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.